Halo, halo, hai guys, masih bersama saya Chef Joko. Ya kali ini kita akan sharing tentang bagaimana sih caranya membuat sop ya, sop ayam biar warnanya tetap cantik tapi rasanya bisa lembut ya teman-teman. Jadi kita akan lihat dan kemudian apa sih trik-triknya ya, kita akan lihat bersama dari mulai proses blanching sampai proses matangnya. Gitu ya. Baik teman-teman, yang kita prepare untuk pembuatan sop ya, ini ada buncis ya, ada juga cauliflower, apa sih ini? Kembang kol, ada wortel, ada jamur kancing atau button mushroom, ada jamur kuping, ada shiitake mushroom, ya ini apa kol sama sawi putih dan di ini ada seledri sama daun bawang untuk aromatik ya. Baik teman-teman, nah nanti di sini juga ada kentang ya teman-teman. Terus kemudian kita akan blanching ya. Kita blanching pertama adalah kentang ya teman-teman. Jadi kita masukkan adalah kentang dulu. Nanti sampai nunggu kentangnya lembut. Nah, kentang ini kalau habis dipotong tetap ditaruh di air, teman-teman. Ini warnanya akan tetap bersih ya. Warnanya akan tetap bersih, akan tetap cantik ya karena dia tidak kena udara ya, tidak kering. Teman-teman, setelah kentangnya mulai terlihat lembut, ya kita kemudian masukkan buncis sama wortelnya ya, buncis sama wortelnya ya. Oke. Nah, jadi nggak usah satu-satu ngeblancingnya, teman-teman. Oke, buncis sama wortel ya, terus kemudian menyusul dengan kembang kol ya. Oke. Nah, terus kapan sih ini yang namanya blanching diangkat gitu ya, teman-teman? Ya, pasti ngangkatnya, teman-teman. Ngangkatnya itu begitu sudah mendidih lagi. Jadi kita masukkan mendidih, sebelum masukkan kan mendidih tuh. Kita masukkan mendidih lagi. Nah, kita angkat, teman-teman, gitu. Ini kenapa airnya nggak saya buang? Karena saya mau buat ngeblans daging yang buat sopnya gitu. Jadi makanya airnya nanti saya nggak buang. Jadi lagi teman-teman, berarti kita waktunya angkat ya. Alright, langsung kita taruh di air dingin. Air panasnya kita akan pakai lagi buat ngerebus daging ya. Nah, kita taruh di air dingin ini teman-teman. Ini jangan sampai anget teman-teman. Kita bikin langsung dingin. Biar nanti pori-porinya langsung ngunci. Beginilah proses blanching. Jadi kalau bisa pakainya es batu sampai benar-benar tidak ada anget-angetnya, dingin ya. Oke. Nah, di sini dengan begini teman-teman, warnanya akan hidup teman-teman ya. Warnanya akan hidup. Kelebihannya blanching, ketika kita rebus, warnanya akan tetap cantik teman-teman. Gitu ya. Mesti beberapa banyak yang nggak percaya karena masa sih gitu. Tapi benar adanya karena proses blanching ini membuat warna ini cantik sekali gitu ya. Terus kemudian kita akan rebus daging. Oke teman-teman. Nah, ini ada kepala ayam, daging ini ya, dan beberapa ya part-part daging yang akan kita blanching di sini ya. Jadi direbus dulu sebentar teman-teman. Jadi teman-teman tadi kondisi air mendidih itu karena kita pakainya kompor biasa, jadi panasnya memang nggak begitu cepat gitu. Tapi oke buat sharing-sharing. Artinya ini bisa reality dengan dapurnya teman-teman di rumah gitu. Karena kalau kita prakteknya pakai Asian Wok, Chinese food gitu, nanti teman-teman bingung ngikutinnya gitu. Terus ini mendidih lagi teman-teman. Nah, terus teman-teman, kalau kita rebus kayak gini sebentar ya, yang keluar adalah hanya darah dan kotoran teman-teman ya. Jadi protein, vitamin itu masih di dalamnya gitu ya. Nah, di sini saatnya ketika sudah begini, ini udah mendidih nih ya. Udah mendidih saatnya kita angkat gitu. Jadi itu oh ada yang belum kena nih. Pokoknya posisi nah ini ayam masih ada yang mentah. Kita putar, tunggu sebentar gitu ya. Cuci dengan air dingin ya untuk menghilangkan bau kotoran dan lain-lain ya. Oke. Oke, teman-teman, langsung kita cuci ya. Nah, kita cuci dengan air dingin. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mengunci semua pori-pori dan membersihkan kotoran yang ada di ayam.
Sehingga yang tertinggal hanya vitamin dan protein serta gizi-gizinya ya. Wah, ini ya dicuci dengan air dingin. Oke. Alright. Bang itu nggak cuman habis direbus cuman diangkat gitu enggak, teman-teman. Jadi kita harus cuci ya untuk mengunci pori-pori dari semua kandungan daging-daging ini gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah dicuci bersih gitu ya, kita pastikan tidak ada kotoran ya, kalau masih ada kita cek gitu ya. Kemudian ketika air ini mendidih, air sop ini mendidih, kita bisa masukkan dulu tulang-tulang ini ya. Nah, kita ini sop ayam tuh begitu teman-teman. Tuh, kita biarkan, kita geprek bawang putih ya, teman-teman, yang kecil aja 2 biji. Ini ya, sama jahe juga bisa sedikit. Nah, ini kita masukkan ya. Begitu mendidih, kita kecilkan apinya sama pala ya, daun pala. Ini sudah mendidih ya, kecilkan api sekecil-kecilnya ya, sekecil-kecilnya ya. Biar hanya tidak ngegolak, teman-teman. Jadi dia sekecil-kecilnya mana sampai rakaton. Nah. Nah, baik, sekecil sehingga dia tidak menggolak, tapi panas, tetap panas. Nah, jahe boleh di skip, oke. Terus kemudian kita mulai iris bawang ya. Ya, sesuai selera itu sukanya seperti apa. Oh, saya memang suka sekali ya. Kita irisin bawang seperti ini. Si palanya berarti seperempat saja, teman-teman ya. Nah, seperempat dari. Nah, palanya kalau untuk sop itu digeprek saja ya, teman-teman. Jangan diparut ya. Karena nanti rasanya getir pahit ya. Seperti itu, oke. Kita biarkan, kemudian apalagi kita mulai masak. Waduh. Terus kemudian, nah ini jangan naruh sayur-sayuran dulu karena sayur-sayuran ini udah pada mateng dan gak butuh waktu lama, teman-teman ya. Kita langsung main bumbu ya. Oke. Nah, kita pakai ini kecil, teman ya, wes. Ini juga bumbu putih ya, teman-teman. Ini racikan saya juga ya. Nah, bumbu putih ini di dalamnya ada bawang merah, bawang putih, ya, terus bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, bawang bombay itu ya, teman-teman. Ya, kita goreng sampai kering, teman-teman. Kalau nggak kering nanti butek sopnya. Nah, ini yang menjadikan sopnya enak ya. Apa sih bumbunya? Oke, ini ya, perhatikan ya, bumbunya ini bawang merah, bawang putih, bawang merahnya misalnya 1 kilo, bawang putihnya setengah kilo, terus kemudian jahenya 100 gram, kemirinya setengah kilo, terus apa lagi ya? Itu semuanya ditumis, teman-teman, dengan minyak, ditumis sampai kering, teman-teman. Ditumis terus sampai kering, kemudian di blender halus, kemudian setelah di blender ditumis lagi, teman-teman. Ya, sama sedikit ebi ya, sedikit ebi, ebinya 100 gram aja. Jadi ini enak banget ya, ini bener-bener bumbu favorit dan hampir semua resto-resto saya kasih bumbu basic ini ya, teman-teman ya. Nih, sampai kering. Nah, minyaknya kita amankan, jangan sampai pakai minyaknya. Nah, wangi sekali Om Dimas, kerasa nggak Om Dimas? Ya, jadi seperti ini ya teman-teman, warnanya golden brown baru kita masukkan. Nah, kita masukkan, oke. Nah, ini adalah basic untuk sopnya, oke ya teman-teman ya. Ini tahapannya begini ya. Nanti Om Dimas bisa bikin apa Om Dimas? Bisa bikin VT-nya ya. Kemudian kita lanjut dengan numis bawang merah dan bawang putih ya. Jadi ini sebenarnya kita siapkan kering juga nggak apa-apa. Kita taruh bawang goreng kering itu loh. Jadi berbeda ya karena ini hanya aromatik ini ya. Kalau ini untuk memberi flavor bener-bener, ini hanya flavor saja ya. Jadi jangan sampai nanti dimasak direbus bareng nanti gak enak. Jadi ini disajikan nanti sebelum diangkat gitu ya, teman-teman.
Oke, kita taruh jamur, jamur-jamuran. Kemudian nih, kita akan, nah ada lagi nih ilmu lagi teman-teman ya. Ini bumbu master ya, kalau teman-teman udah praktekin. Jadi saya seperti ini ya teman-teman. Bumbu master. Nah, kita taruh nih, kira-kira mungkin 1 sendok nih ya. Kita cicipi dulu. Ya. Aduh, nikmat teman ya. Tambahin lagi dikit lagi. Jadi kayaknya 1,5 sendok ya. Oke. Nah, jadi jangan kebalik ya teman-teman. Biasanya teman-teman kan naruh sayur-sayuran dulu semuanya. Habis itu dibumbuin, airnya lodoh, matangnya lodoh gitu ya. Kematangan. Kan udah ini nih teman-teman, udah bagus, udah lembut nih. Baru kita masukkan ya. Coba kita buang airnya dulu. Nah, kita masukkan sayuran ini teman-teman. Ya, jadi begini nih masak sayur sehingga pas disajikan, nah gitu ya. Terus kemudian kita tunggu sebentar. Sampai kapan ya? Sampai besok nggak? Sampai ini mendidih lagi. Kemudian nanti kita bisa angkat. Aduh, nikmat sekali ya. Aduh, masya Allah. Baik teman-teman. Nah, terus kemudian kenapa sih ini nggak dimasak bareng tadi ya? Itu pertanyaan bagus banget. Ini tujuannya untuk memberi warna dan aroma nanti. Jadi sopnya itu kelihatan manis ya, kelihatan bagus gitu. Ada golden brown, ada merah, ada itu teman-teman. Ini kol, mantap sekali ini bener-bener sup komplit ya. Bawang putih yang utuh ini kita bisa angkat. Nah, kita bisa masukkan ini sayuran ya. Wah, ini komplit sekali ya. Buat yang suka sayuran pasti suka. Nah, waduh, sopnya warnanya masih bagus sekali ya. Dan sopnya ini komplit sekali ya. Berkaldu ya, karena ada basic. Nah, terus, wah, ini kalau, nah teman-teman. Nah, waduh, ini buat yang suka sayuran ya. Wih, sop istimewa ya, dengan garnishnya simple saja. Teman-teman, dengan begitu berakhir sudah live kita hari ini ya, tentang sharing bagaimana caranya membuat Asian soup ya, dengan basic kaldu chicken ya, yang dikombinasikan dengan banyak sayuran. Berharap ini bisa menjadi masakan favorit buat keluarga tercinta ya, dengan sangat simple dan sangat bagaimana caranya membuat warna sayuran itu bisa bertahan dengan sangat cantik. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah hadir. Terima kasih, salam kenal semuanya ya. Terima kasih semuanya ya, salam sehat, salam sejahtera ya. Seperti biasa, cooking is art, so doing by heart. Jadi buat teman-teman yang suka masak, please you do by heart ya. Karena masak dengan sepenuh hati, hasilnya pun akan sangat menggugah selera. Bye-bye teman-teman, terima kasih.